Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, kita absen terlebih dahulu ya. Ya, materi pada pagi hari ini adalah sholat Jumat. Ya, sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan dengan berjamaah di waktu zuhur yang didahului 2 khutbah. Nah, hukum sholat Jumat tersebut adalah fardu ain. Fardu ain itu maksudnya setiap individu itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Berbeda dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu jika ada beberapa yang sudah melaksanakan, maka kewajiban bagi seluruh di desanya atau di negara di desa atau apanya itu sudah, contohnya sholat jenazah. Ya, contohnya sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada yang melaksanakan sebagian, maka kewajiban bagi seluruh anggota masyarakatnya itu sudah gugur. Nah, hukum, tapi ada yang dikecualikan tidak apa-apa, tidak melakukan fardu ain. Itu ada 6 golongan. Nah, yang pertama hamba sahaya itu hamba sahaya. Terus kedua perempuan, ketiga anak kecil, keempat orang yang tidak dapat menghadiri Jumat, yang kelima musafir. Yang musafir itu orang yang dalam bepergian jauh, bukan yang dalam bepergian jauh itu ada batas minimalnya, ada batas minimal lagi. Kira-kira itu 90 km. Jadi kalau hanya beberapa kilometer itu belum termasuk pengecualian tadi. Dan yang keenam, orang yang uzur Jumat, seperti di desanya itu terjadi bencana alam atau terjadi longsor itu. Nah, itu tadi dari golongan-golongan tadi tidak melaksanakan sholat Jumat itu tidak apa-apa. Nah, pengecualian ini diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, al-jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan mamlukun wa mro'atun wa sofiyun wa maridun, yang artinya Jumat itu hak wajib bagi tiap muslim dengan berjamaah kecuali empat orang, yaitu yang pertama budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit. Orang-orang yang berkewajiban menunaikan sholat Jumat itu ada 7. Yang pertama Islam, yang kedua laki-laki, ketiga merdeka, keempat balik, kelima akil atau berakal, yang keenam sehat, yang ketujuh mungkin. Ya, ingat-ingat ada 7 yang. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya sudah, lanjut berarti. Yang selanjutnya itu syarat sah sholat Jumat. Nah, syarat sah sholat Jumat tersendiri ada 6. Yang pertama 2 rakaat sholat Jumat dan 2 khutbahnya harus masih berada pada waktu sholat zuhur. Yang kedua
dilaksanakan di satu perkampungan atau perkotaan. Maksudnya apabila yang sholat Jumat itu semuanya musafir, maka sholat Jumatnya tidak sah. Yang ketiga, minimal mendapati 1 rakaat dengan berjamaah dari 2 rakaat sholat Jumat. Maka jika seseorang makmum sholat Jumat tidak mendapatkan 1 rakaat Jumat bersama imam, maka ia tetap niat sholat berjamaah, tetapi prakteknya sholat zuhur 4 rakaat. Yang keempat, jumlah makmum yang sholat Jumat minimal 40 orang dari penduduk setempat atau penduduk asli mustautin yang telah wajib Jumat. Yang kelima, sholat Jumatnya tidak berbarengan atau didahului oleh sholat Jumat di masjid lain yang masih dalam satu kampung. Artinya tidak boleh ada 2 Jumat atau lebih dalam satu kampung atau satu tempat yang sama. Yang keenam, harus didahului 2 khutbah. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya sudah, lanjut kalau begitu. Waktu sholat Jumat. Golongan mayoritas dari kalangan sholat Jumat dan tabi'in sepakat bahwa waktu sholat Jumat itu adalah waktu sholat zuhur. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan Baihaqi dari Anas radhiyallahu anhu. Amin. Begini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat Jumat ketika matahari tergelincir. Hadis riwayat Bukhari. Tempat penyelenggaraan sholat Jumat ditulis oleh pengarang buku Ar-Raudhah Nadiyah bahwa sholat Jumat itu sah dilakukan baik di kota maupun di desa, di dalam masjid, di lapangan maupun di bangunan di lapangan yang terdapat di sekelilingnya. Bagaimana juga sah dilakukan di tempat-tempat lainnya. Umar radhiyallahu anhu pernah mengirim surat kepada penduduk Bahrain yang isinya, lakukanlah sholat Jumat di mana saja kalian berada. Riwayat Ibnu Abu Syaibah dengan menurut Ahmad sanadnya sangat baik. Hal-hal yang menjadi keharusan dalam khutbah Jumat. Jadi beberapa hal yang menjadi keharusan sebagai syarat sah khutbah Jumat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, khutbah harus dilakukan sebelum sholat. Jadi dua khutbah tersebut sebelum sholat Jumat. Yang kedua, khotib harus suci dari hadas, najis dan menutup aurat. Yang ketiga, khutbah disampaikan di waktu Jumat di hadapan jamaah yang menjadikan terlaksananya sholat Jumat dan harus dengan suara lantang demi tercapainya faedah khutbah. Yang keempat, antara khutbah dan sholat Jumat tidak terpisah dengan jarak yang kira-kira dapat digunakan untuk makan, karena hal itu dianggap sebagai pemisah yang memotong sholat. Maksudnya antara khutbah dengan sholat Jumat jarak waktunya tidak terpotong terlalu lama, sehingga setelah khutbah harus langsung dilaksanakan sholat Jumat. Yang kelima, khutbah harus disampaikan dengan bahasa Arab kecuali jika memang tidak mampu. Yang keenam, dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Ini adalah pendapat mayoritas ahli fikih merujuk hadis narasi Ibnu Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat kemudian duduk kemudian berdiri lalu berkhutbah sebagaimana yang dilakukan
hari ini. Mutafakun alaih. Juga merujuk pada hadis narasi Jabir bin Samurah, ia berkata, Nabi SAW menyampaikan dua khutbah di mana beliau duduk di antara keduanya membaca Al-Quran dan mengingatkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Rukun-rukun khutbah. Yang pertama, memuji Allah pada tiap permulaan dua khutbah, sekurang-kurangnya membaca hamdalah. Yang kedua, mengucapkan selawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khutbah itu sekurang-kurangnya lapat wassalatu ala Rasul. Artinya dan sholawat atas Rasulullah SAW. Yang ketiga, membaca syahadatain, dua kalimat syahadat. 4. Berwasiat takwa, yakni mengajukan agar takwa pada Allah pada tiap-tiap khutbah, sekurang-kurangnya ittaqullah, yang artinya bertakwalah kalian semua kepada Allah. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran walaupun satu ayat di salah satu kedua khutbah itu dan lebih utama di dalam khutbah yang pertama. 6. Memohonkan ampun bagi kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Dari tadi kok tidak ada pertanyaan itu, paham apa tidak? Paham, Ustaz. Ya ini dihafalkan ya, nanti ujian nanti keluar nanti ya, dihafalkan, digaris bawahi, di stabilo. Iya, Ustaz. Ya, yaitu materi kita pada pagi hari ini tentang sholat Jumat. Misalnya itu sholat Jumat itu simbol persatuan sesama umat Islam dengan berkumpul bersama, beribadah bersama dengan barisan shaf yang rapat dan rapi. Kedua, untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia, sama antara yang miskin, kaya, tua, muda, pintar, bodoh dan lain sebagainya. 3. Menurut hadis, doa yang kita panjatkan pada Allah SWT akan dikabulkan. Yang keempat, sebagai syiar Islam. Ya, itu tadi materi sholat khutbah tentang sholat Jumat. Ya, dihafalkan nanti ujian keluar. Ya, sekian pelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.